Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Untuk video kali ini kita akan kembali melanjutkan bahasan kita berkaitan dengan flip album. Nah, pada bagian ini kita sudah mendapatkan sebuah halaman kosong. Saya telah menambahkannya sebuah bookbinder, dan pada halaman kosong ini saya akan menginsert file-file multimedia. Di sini sudah langsung menuju ke halaman yang pernah saya buka sebelumnya. Saya mengklik bagian awal dan mengkontrol shift sampai ini ya, di akhir ya. Lalu di dalam keadaan terblok saya drag langsung ke dalam. Nah, tentu dengan sendirinya secara otomatis buku saya akan terbentuk sebanyak jumlah file yang saya insert. Jadi satu file ini mewakili satu halaman yang ada di sini. Oke, ini sudah selesai. Dan bisa kita lihat pada sampul bagian depan, ini default bawaan daripada flip albumnya. Dan ada berapa halaman? Kalau saya mengklik, ini lebih dari 200 ya, 229, 249, dan seterusnya. Dan ini bisa kita lihat ketika kita masuk di halaman daftar isi ya, untuk memastikan berapa sesungguhnya. Jadi ini adalah halaman 1 ini. Oke, saya mengklik ini dulu supaya dia terbuka. Oke, ini halaman. Oke, nah ini dia. Oh, ini sudah isi ya. Ini halaman terakhir ditandai dengan seperti ini, 291 halaman. Jadi bukunya cukup tebal. Yang menyulitkan kita adalah ketika kita sedang berada di isinya dan tidak berada di daftar isi ya, di halaman isinya. Jadi katakan saja ini saya mengklik, acak saja saya berada di sini dan saya mau kembali. Tentu saya bisa meraba-raba ya dengan melihat halamannya di sini, tetapi tentu akan lebih memudahkan saya ketika kita memberikan bookmark di sini. Nah, itu yang akan menjadi pembahasan yang menarik. Ini di front covernya, di halaman depannya. Saya akan masuk ke sini dan kita akan melihat apakah kita diperbolehkan membuat bookmark di bagian di sini. Nah, kita masuk di bookmark, kemudian add, left atau right. Nah, saya tidak tahu nih apakah ini dalam posisi aktif atau tidak ya. Jadi left ini tidak bisa ya kita gunakan. Berarti kita tidak bisa membuat bookmark di halaman di sini. Oke ya, kita tidak bisa membuat bookmark di overview. Kalau begitu kita coba di daftar isi ya. Daftar isi ini. Apakah di sini bisa membuat bookmark? Ini juga belum aktif ya. Jadi ini kelihatan redup, tidak tajam seperti ini. Artinya apa? Kita belum diperkenankan untuk membuat. Kenapa? Karena begitu mengklik ini kita bisa langsung menuju ke halaman tersebut. Lalu di mana? Nah, tentu di halaman awal barangkali. Oke, ini adalah halaman awalnya. Kalau yang ingin kita bookmark itu di bagian kiri, maka tentu dia di left ya. Kemudian kalau ini berarti kan ini right, kanan. Nah, mari kita melihat bookmark, add. Ini sudah hitam. Jadi kita harus pertama menandai dulu. Ini apakah bab 1 atau halaman sampul ya. Jadi saya akan mengklik ini bagian kiri, dan ini adalah sampul buku. Ini ditandai dengan tanda seperti ini, menarik. Sampul buku. Tentu ini adalah bukunya. Kemudian kalau saya mau ke kata pengantarnya kan berada di sebelah kanan ya, tidak di sebelah kiri. Kalau begitu ini right, kata pengantar. Oke. Jadi dengan mudah kata pengantar, kemudian
Saya kira tidak semuanya ya, karena kalau ini akan menjadi ramai di sini dan kita akan mengklik. Yang penting ada program ke kata pengantar. Atau ini juga menjadi penting, daftar isi ya. Jadi kalau kita melihat isinya seperti apa dari buku itu, ini juga ada daftar isi. Oke, add right ya, karena dia berada di kanan. Daftar isi. Karena pada daftar isi di yang pertama, yang di depan yang ada halaman-halamannya, kita tidak diperbolehkan oleh flip album ya. Jadi kita mengisinya di sini. Dan menariknya adalah ini, saya kembali ke depan, bentuknya akan seperti ini. Jadi ketika kita mau ke sampul bukunya, boleh mengklik langsung sampul buku, kita akan menuju ke sini. Ketika saya mau ke daftar isi, tentu kita akan langsung dibawa ke halaman ini. Jadi tetapi kalau kita mau ke halaman sebelumnya ya tentu sisa mengklik halaman kiri ataupun halaman kanan. Oke, jadi ini menarik. Daftar gambar saya kira tidak penting ya. Kemudian di bab 1, chapter 1. Ini dia, bab 1. Bab 1 juga ada di kiri. Kalau begitu bookmark, add, kemudian write. Nah, ini bab 1. Kalau saya menulis judulnya, itu tentu akan panjang ya, panjang ke bawah, sama juga dengan ini. Kata pengantar, sampul buku, daftar isi. Nah, saya akan menulisnya saja dengan bab 1. Colornya ini kan juga bisa diganti-ganti. Jadi kalau tidak suka ini atau mau membuat berwarna-warni, mulai dari bab 1-nya, saya akan mencoba dengan warna kuning. Nah, ini dia kan. Ini menjadi. Jadi kelihatan berbeda ya, mulai dari sampulnya sampai daftar isinya dan bab 1-nya. Nah, kalau mau melihat saya misalnya dari arah daftar isi, pada bagian depan, saya ke sampulnya dulu. Ini memudahkan saya juga untuk menuju ke sana ya. Kalau di bagian ini kan saya tidak tahu di halaman berapa ini dan judul yang mana bab-bab itu berada. Kenapa? Karena pada saat misalnya file dari buku ini dipecahkan ke luar untuk menjadi file-file satu halaman, ini kan secara berurut dilakukan 172, 173 dan seterusnya. Nah, itu kesulitan kita. Andai itu sudah di-rename, itu akan menjadi mudah. Nah, ini bab 1, saya akan mencoba kita akan mencoba melihatnya ya. Bab 2-nya ada di mana? Dan ada berapa halaman setiap chapter ini? Itu akan terlihat di sini. Mudah-mudahan halamannya tidak terlalu jauh. Di halaman 13, 15 belum ya. Ini belum disimpan ya. Ini masih preview dari apa yang kita buat. Halaman 48, 49. Nah, ini dia bab 2. Bab 2 juga untuk berpikir computational ada di halaman di sini. Di halaman kanan. Seandainya di halaman kiri, maka kita juga menambahkannya seperti itu. Oke, bookmark, add, write. Bab 2. Konsisten ya, kalau huruf kapital berikutnya semuanya, maka kita juga harus menggunakan huruf kapital. Bab 2. Nah, itu. Kemudian kita lanjut ke bab 3. Saya akan mencontohkan hanya sampai di bab 3 saja. Selebihnya, ini malah sudah di bab 4 ya. Saya akan menambahkan ini. Write, bab 4. Bab 4. Nah, kita akan mencari dulu bab 3. Apakah dia akan diselipkan di antara itu dan halaman ini akan bergeser otomatis. Kita lihat kembali. Bab 3-nya ada di mana? Oke, ini halaman 77. Karena tentu dia halaman ini akan berada. Ini dia bab 3. Bab 3 juga di sini ya. Nah, saya akan menambahkan add, write, bab 3. Nah, ini secara otomatis karena tadi berada pada posisi di sini, ini secara otomatis dia bergeser ke bawah bab 3 dan seterusnya.
Nah, kalau misalnya sampai di bab-bab tertentu selesai di sini, tentu dia akan mengisi lagi, menginsert keluar. Nah, itu menarik untuk kita lihat. Coba kita mencoba ya di bab 5 seperti apa. Oke. Supaya kita bisa bedakan, dia akan melanjutkan di mana tadinya saya ingin selesaikan, tetapi karena melihat ini berada di halaman bawah, tentu menarik karena saya pun jarang melakukannya. Mana bab 5-nya? Mudah-mudahan halamannya tidak terlalu panjang ya. Oke, 112. Nah, ini dia bab 5. Bookmark add right. Bab 5 ada spasinya. Dia mulai dari atas lagi. Nah, mari kita melihat. Saya tidak usah melanjutkannya ke bab 6 dan seterusnya karena caranya akan sama. Saya akan menuju ke halaman paling depan, front cover. Ini saya klik kanan, front cover. Oke. Dan ini kelihatan ya. Jadi sampul, kemudian bab 4, bab 5-nya itu kelihatan sedikit sekali. Tetapi tentu itu akan terlihat pada saat saya sedang berada di bab 3. Bab 3. Nah, ini dia, karena yang di depan sudah pindah. Nah, tentu bab 3 akan kelihatan, bab 5, bab 6, bab 7, bab 8 dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, itu kira-kira urutannya ya. Nah, yang terakhir adalah saya mengklik kanan saja di sini. Jadi misalnya kalau kita ingin paling ke depan, boleh mengklik sampul terdekat atau langsung mengklik kanan ya. Mengklik kanan di sini ada front cover, halaman paling depan. Nah, kita sudah memberikan bookmark di sini. Bagaimana caranya memberikan gambar yang ada di sini supaya ini menarik? Caranya ada dua. Saya akan mengklik kanan yang pertama. Kemudian boleh saja kita menggunakan fasilitas ini, multimedia object yang pertama. Multimedia object. Lalu saya akan mencoba mencari sampul ya, yang berbeda, sedikit berbeda. Sampul buku S. Mudah-mudahan, atau foto sampul. Nih dia. Ini saya sisa drag ke dalam dan hasilnya seperti ini. Kalau sampulnya kita buat seperti ini di multimedia object, maka ini bisa digeser-geser. Ya, ini bisa digeser lalu menambah tulisan, tapi ini tidak full. Kalau suka dengan cara begini, boleh. Cara yang lain yang bisa kita gunakan adalah mengklik kanan juga, tetapi kita menggunakan yang tadinya multimedia object, kita menggunakan page properties ya. Jadi halamannya. Nah, di sini kita bisa menggunakan color. Kita bisa memilih warna-warna standar dan ini akan berganti, tetapi tentunya akan menarik ketika kita di tekstur dan membuat gambar sendiri. Ini dia gambar defaultnya, kita berada di dalam. Saya akan menuju ke halaman folder C ya, di partisi di ya, drive C maksudnya. Kemudian saya masuk ke foto sampul. Ini dia. Dan saya mengambil gambar yang sama. Bedanya tadi saya drag, dan ini adalah saya menggunakan tekstur. Tekstur seperti apa itu? Mari kita lihat apa yang akan terjadi pada halaman ini. Nah, bedanya adalah ketika kita menggunakan tadi page properties ini ya. Oh, di tadi page propertiesnya saya drag ke luar dulu. Bedanya adalah halaman ini akan menutup keseluruhan dari isi buku ini, sehingga itu kelihatan lebih menarik. Nah, itu dia. Oke, saya akan mengklik kanan di sini lagi, lalu back covernya, halaman belakangnya. Kalau mau halamannya sama, ya gambarnya sama, ya tentu caranya sisa diulang. Klik kanan, kemudian page propertiesnya, dan kita bisa memberikan gambar yang sama misalnya. Apakah akan masuk? Sudah terpilih belum ya? Multimedia object, page properties.
oh ini defaultnya, default dari gambar ini ya ini ya, saya tidak terpilih mungkin tadi ya. C, kemudian foto sampul, saya akan memilih ini, lalu oke. Nah ini dia. Jadi kedua sampul itu kita boleh samakan atau kita boleh bedakan. Jadi bisa saja kita membuat sampul di mana foto kita ada di sini dan keterangannya seperti layaknya adalah buku cetak. Silahkan berkreasi. Saya kira ini yang bisa kita pelajari pada bagian ini, bagaimana caranya kita memberikan bookmark dalam sebuah ebook kita sehingga ini kelihatan menarik dan memudahkan kita menuju ke bagian-bagian tertentu tanpa harus mengklik satu halaman ya, dari halaman satu ke halaman yang lain. Dan pada saat Anda presentasikan, tentu Anda sisa mengklik kanan lalu Windows Frame, dia akan full dan bisa kita lihat bukunya seperti ini ya. Dan untuk mengembalikan posisinya, klik kanan lagi dan Windows Frame, atau langsung exit kalau sudah ingin keluar. Saya kira terima kasih, selamat belajar, semoga pembahasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.